Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya sehingga kita bisa hadir pada malam yang semoga Allah berkahi ini. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan kita di bab yang ke-22, babun ma jaa fi anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Kita mengambil dalil yang terakhir yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Di dalil yang kelima ini cukup panjang. Ada dua hadis yang dicantumkan di sini, yang satu tambahan dari hadis yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil setengah dari hadis yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini hadis yang berikutnya. Nah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, dan kekhawatiranku terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, hal itu takkan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat takkan tegak sebelum ada kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, juga sebelum ada beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Sesungguhnya di antara umatku akan ada 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal akulah penutup para nabi. Tiada lagi nabi sesudahku. Sungguh
Sungguh pun demikian, akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghinakan dan menyelisihi mereka takkan memudaratkan mereka sampai keputusan Allah Tabaraka wa taala datang. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk yang dibacakan barusan, kita melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'altu rabbi, dan sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku, aku memohon kepada Rabbku untuk umatku, untuk umatku, ayyuhlikaha, untuk tidak dibinasakan, untuk tidak dibinasakan dengan sebab kelaparan, dengan sebab kelaparan atau penceklik sepanjang tahun. Ya. Di sini kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya tidak dibinasakan dengan sebab kelaparan, penceklik musim kemarau sepanjang tahun atau selama 1 tahun. Kita lihat zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di suatu daerah yang mereka dilanda penceklik, dilanda kemarau, tapi tidak secara keseluruhan. Sebagian daerah ini mereka dilanda kemarau, misalkan mereka panennya agak sulit di sini, tapi di daerah lain tidak, jemaah. Jadi ini termasuk doa yang Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dijauhkan dari kebinasaan, dari apa? Dari segi kelaparan. Ya, tidak ada, kita berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ada yang mereka dibinasakan dengan kelaparan. Semua mereka merasakan kelaparan semuanya. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang dijauhkan dari apa? Dibinasakan dari masa penceklik atau masa kelaparan. Ya, kita melihat kondisi saat ini seperti saudara-saudara kita yang ada di mana, jemaah? Yang ada di Palestina, yang mana mereka merasakan apa? Merasakan kelaparan, sehingga negara-negara, terutama negara kaum muslimin, negara kita memberikan bantuan ke sana. Tapi yang merasakan pencekliknya, kelaparannya itu di mana? Di daerah Gaza, di daerah Palestina. Dan juga mungkin kalaupun ada di daerah yang lainnya, itu sebagian kecil di negeri Afrika. Tapi tidak secara keseluruhan negeri kaum muslimin yang mereka diuji atau dibinasakan dengan kelaparan. Kita agak cepat saja sedikit, jemaah, karena ini masih panjang. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Ini juga termasuk doa, jemaah, dan ini merupakan bukti kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yusallita alaihim aduwan
an yusallita alaihim min siwa anfusihim min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum fayastabihu baydatahum. Baydatahum. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yusallita alaihim, an dijauhkan atau jangan sampai dikuasakan kepada mereka aduan musuh selain dari kaum mereka sendiri, selain dari kaum mereka sendiri. Min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum, yang akan merampas seluruh negeri mereka. Merampas seluruh negeri mereka. Ya, di sini kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kaumnya dibinasakan kepada mereka musuh selain dari kaum mereka sendiri yang merampas seluruh negeri mereka. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kaum muslimin, kaumnya atau umatnya tidak bisa dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Walaupun mereka sudah bersatu padu sekalipun, mereka bersama-sama, ini mustahil bisa mereka menaklukkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya umat Nabi Muhammad selagi masih bersatu, maka tidak ada satupun lawan yang dapat mengalahkan mereka. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan siwa anfusihim, kecuali dari diri mereka sendiri. Artinya umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya, tapi dia bisa bercerai-berai, hancur dengan apa jamaah? Dengan anfusihim. Jika umat Islam mereka berpecah belah. Kalau lawannya banyak selain dari kaum muslimin, itu dapat dikalahkan jamaah. Dan kalaupun mereka kalah, tidak semuanya dikalahkan. Ya, misalkan sebagaimana yang terjadi ketika kota Baghdad itu dilumpuhkan atau diserang oleh bangsa Tartar. Hanya sebagian besar, tapi masih ada negeri kaum muslimin yang apa? Yang masih bisa terselamatkan. Tidak secara keseluruhan. Karena ini merupakan
doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kaum muslimin mereka masih bersatu jamaah, maka tidak ada musuh yang dapat menaklukkan mereka. Dan sebaliknya jamaah, kaum muslimin dapat dikalahkan dengan apa? Man siwa anfusihim, kecuali dengan diri-diri mereka. Makanya kalau kita melihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ceritakan sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW diutus itu dalam kondisi ada dua imperium raksasa, Romawi dan Persia, yang menguasai bumi ini sudah ratusan tahun. Berabad-abad mereka menguasai bumi ini. Ketika Rasulullah SAW diutus, ketika orang-orang Mekah mereka masuk Islam, mereka berakidah, mereka bertauhid, lalu mereka menguatkan tauhidnya dan mereka berjihad melawan musuh-musuh Islam, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Kecuali jika kesalahan tersebut ada di dalam diri kaum muslimin. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kata para ulama, selagi kita masih bersatu jamaah, maka tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Selagi kita masih bertauhid, selagi kita jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah musuh Islam mereka tidak tahu? Mereka tahu jamaah. Musuh-musuh Islam mereka tahu tentang apa? Betapa kuatnya, betapa super powernya kaum muslimin ini. Sehingga mereka berusaha menghancurkan kaum muslimin bukan dengan peperangan jemaah. Karena kalau mereka berperang berperang terbuka antara kaum muslimin, mereka sudah tahu hasilnya. Apa hasilnya? Mereka pasti kalah. Jadi bagaimana mereka caranya untuk mengalahkan kaum muslimin? Yaitu dengan merusak mereka dari dalam. Maka kita lihat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misi dari orang-orang kafir adalah membuat lalai generasi kita. Karena generasi muda terutama mereka memiliki apa? Memiliki semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Ini yang mereka usaha hancurkan. Dengan apa? Dengan narkoba, dengan perfilman-filman. Kalau kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat film-film itu, terutama yang superhero, itu tidak ada disebutkan Tuhan di sana. Karena apa? Karena mereka ingin menghilangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Agar anak-anak ini ketika mereka minta tolong kemana? Kepada Superman, kepada Spiderman, itu yang mereka giring opininya. Bahkan pernah anak baca berita, ada seorang anak kecil, dia dilecehkan, dia mengatakan, yang bantu saya, apakah kalau saya dalam kondisi terjepit, Superman akan membantu saya? Apakah pahlawan superhero akan bantu saya? Karena memang di dalam kartun, dalam film-film tersebut tidak disebutkan Tuhan di sana. Ini supaya apa? Supaya menggiring ya opini seorang atau keyakinan seorang untuk bergantung kepada apa? Bergantung kepada makhluk. Sehingga tidak heran jika seorang menjadi apa? Menjadi ateisme. Jadi kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu bisa menang. Siapapun musuh kita, insyaallah kita pasti akan mengalahkannya. Selagi kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita bersatu, dan yang menyatukan kita semua jamaah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mereka tidak, ya kalau tidak mesti tauhid duluan. Yang dahulu itu adalah bagaimana kita bersatu dulu. Bersatu dengan apa? Ya tergantung dengan apa? Tergantung dengan kesukaan masing-masing, dengan hobi masing-masing. Ya sehingga ini keliru jemaah. Yang dapat menyatukan kita adalah tauhid jemaah. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika berdakwah itu apa yang didahulukan? Tauhid dahulu.
Ketika para sahabat tauhidnya kuat, maka siapapun musuhnya, walaupun mereka terkenal dengan teknologinya yang canggih, dengan mereka memiliki persenjataan yang lengkap, tentara yang banyak, bisa dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin manakala dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika perang Hunain, apa sebabnya? Karena sebagian kaum muslimin ketika itu mereka belum betul-betul tegak tauhidnya, terutama mereka yang baru masuk Islam. Sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW, minta pohon apa? Pohon yang sama seperti pohonnya orang-orang kafir Quraisy. Apa sebabnya? Karena mereka tidak betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kontan langsung di saat itu juga. Makanya di perang Hunain itu kaum muslimin kalah di awal, lalu kembali baru menang. Jadi kalau kita ingin menang di dalam peperangan, siapapun musuh kita, selagi kita bersatu di atas tauhid, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin memberikan kita kemenangan. Dan walaupun semua orang musuh-musuh Islam mereka bersatu semua jamaah, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Walau ijtama alaihim min aqtariha hatta yakunu ba'dhum yahluku ba'dhan wa yasbi'u ba'dhum ba'dha. Walaupun mereka bersatu padu jamaah, walaupun mereka sama-sama kompak semuanya untuk melenyapkan kaum muslimin, untuk membinasakan kaum muslimin, maka tidak akan pernah bisa mereka lakukan. Ya selagi kaum muslimin mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejayaan Islam semakin kuat kapan jemaah? Pada daulah siapa? Umayyah atau Abbasiyah? Pada daulah Abbasiyah jemaah. Pada daulah Abbasiyah kaum muslimin negerinya itu semakin luas. Daerah Iran, Persia dulu itu dikuasai dari sebelah apa? Dari sebelah timurnya, sebelah utaranya itu sampai ke arah Turki. Artinya Rusia ke arah Turki. Lalu kalau arah selatannya itu Jazirah Arab secara keseluruhan. Lalu arah baratnya sebagian negeri yang ada di benua Afrika, dan sebelah utaranya yang arah ke baratnya itu sebagian dari negeri Eropa. Itulah kekuasaan negeri kaum muslimin. Dan kata para ulama, masa keemasan negeri kaum muslimin kapan jemaah? Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid itu menjadi khalifah dari tahun 170 Hijriah sampai tahun 194 Hijriah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak kejayaan kaum muslimin itu pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid. Yang mana beliau menjabat ini dari tahun 170 Hijriah sampai 194 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat musuh-musuh Islam mereka berusaha ingin mematikan apa? Mematikan karakter ini. Mereka berusaha untuk menghapus sejarah kaum muslimin. Di antara cara mereka ingin menghapuskan sejarah kaum muslimin, terutama di masa-masa kejayaan negeri kaum muslimin itu Harun ar-Rasyid, mereka membuat kisah-kisah, cerita-cerita yang menjelekkan Harun ar-Rasyid. Contohnya apa jamaah? Kisah Abu Nawas bersama Harun ar-Rasyid. Seolah-olah Harun ar-Rasyid ini adalah apa? Seorang khalifah yang dia cinta dengan apa? Suka minum khamar,
suka main perempuan, hidung belang, dan dia suka melakukan kezaliman dan bermacam-macam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang ateis, musuh-musuh Islam berusaha membunuh karakter dari siapa? Dari Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Karena kepemimpinan beliau luar biasa. Negeri kaum muslimin semakin berkembang pesat. Bahkan ketika itu negeri kaum muslimin ibu kotanya di mana? Di kota Baghdad. Yang mana Baghdad ketika itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu kota yang paling maju jemaah. Karena di kota Baghdad itu disitulah para ulama berkumpul, ilmu pengetahuan berkembang dan kaum muslimin semakin maju jemaah. Jadi itulah usaha dan upaya bagi siapa? Orang-orang kafir untuk menutupi sejarah keemasan negeri kaum muslimin, terutama pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Ya, kalau kita cari di Google, ya, cari kisah-kisahnya, yang kita temukan adalah apa? Cerita-cerita yang menuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam. Ya, memang zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana generasi kita mereka apa? Mereka cinta dengan agamanya. Mereka cinta dengan sejarahnya. Kalau generasi-generasi kita, keturunan-keturunan anak-anak kita tidak diceritakan kisah-kisah bagaimana hebatnya kaum muslimin jemaah. Jadi ini PR untuk kita semua, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya agar mereka paham dan mengerti tentang apa? Seluk-beluk sejarah kaum muslimin. Karena seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, sejarah akan kembali terulang manakala kita tidak mempelajari sejarah. Suatu negeri, satu peradaban yang mereka tidak bangga dengan sejarahnya, mereka akan binasa. Kita lihat bagaimana seperti yang sudah kita katakan, Persia dahulu mereka sangat-sangat adidaya sekali. Dan sekarang jamaah, Iran itu di antara misi besarnya adalah apa? Ingin mengembalikan kejayaan Persia jamaah. Sebagaimana orang-orang barat, mereka ingin mengembalikan kekuatan bangsa Romawi jemaah. Ya, Turki demikian, Rusia juga demikian. Negara-negara ini, Yahudi, Israel juga demikian. Mereka sangat mengerti dan paham dengan sejarah mereka. Sama dengan negeri kita jemaah. Kalau kita tidak menjelaskan bagaimana dulu proses kemerdekaan negeri kita, bagaimana perjuangan para ulama, perjuangan ketika dalam memerdekakan negara kita, maka generasi-generasi berikutnya mereka tidak akan tahu, buta dengan sejarah, maka bisa jadi sejarah akan kembali terulang. Bisa jadi kita akan kembali dijajah. Manakala kita tidak menjelaskan, tidak menceritakan tentang sejarah kita. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Kalau kita lihat, coba tanya, apa yang diketahui oleh anak-anak kaum muslimin tentang sejarah apa? Sejarah umat Islam. Bahkan yang ada di pelajaran-pelajaran sekolah, bagaimana Marco Polo di dalam mengembara, di dalam menaklukkan negara-negara, tidak ada kisah hebat negeri kaum muslimin ini. Tidak ada pernah kisah, ya, Bang Dedi pernah tidak cerita di bangku sekolah dahulu tentang betapa hebatnya negeri kaum muslimin? Tidak pernah. Ini memang sejarah yang diusahakan untuk dihapus. Karena kalau kaum muslimin mereka tahu dengan sejarah mereka, mereka bangga, ini yang menjadi ketakutan bagi musuh-musuh Islam. Ya, jadi musuh-musuh Islam tidak akan pernah takut kalau kita misalkan menang bermain game dengan teknologi, tidak jemaah. Yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan adalah apa? Jika umat Islam mereka kembali bertauhid, kembali kepada agamanya. Ini yang mereka khawatirkan. Sebagaimana dahulu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita flashback kembali ketika masa bangsa sebelum kita merdeka, pejuang-pejuang ini lebih ditakutkan apa? Kalau dia belajar jemaah. Kalau dia belajar dan menuntut ilmu, ini yang ditakutkan oleh Belanda. Ini yang ditakutkan oleh Jepang jemaah, oleh Inggris. Tapi kalau dia mabuk-mabukan, tidak ditakutkan. Walaupun dia hebat, pendekar dia sekalipun,
Tidak ada ditakuti jamaah. Tapi kalau dia belajar ilmu agama, ini yang mereka takutkan. Jadi bagaimana kita memiliki visi besar, bagaimana kita membangkitkan kekuatan negeri kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin dengan apa? Dengan kita menggiatkan membaca sejarah jamaah. Di sini Rasulullah SAW telah sebutkan bagaimana umatnya akan menguasai barat dan timur. Kanzaini al-ahmar wal-abyad. Bangsa Romawi ditaklukkan. Ya, ketika di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ini sudah banyak terjadi penakluk-penaklukan. Kalau Persia sudah ditaklukkan di siapa? Ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu an. Itu sudah hancur semuanya. Lalu tinggal nanti lagi bangsa Romawi yang berakhir nanti kapan? Ketika jatuhnya Konstantinopel. Ya, Konstantinopel jamaah ini merupakan apa? Merupakan benteng yang sangat kokoh sekali. Dia bentengnya seperti ini. Ini bentengnya. Ini dia langsung di pinggir laut. Temboknya, ini laut. Ini selat. Di sini bukit. Jadi benteng mereka sangat-sangat kokoh sekali. Ini berkali-kali kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan yang dapat menaklukkan Konstantinopel adalah apa? Adalah sebaik-baik pemimpinnya dan sebaik-baik pasukannya. Jadi para salafus saleh terdahulu mereka berusaha untuk menaklukkan benteng yang sangat kokoh ini. Ya, mau diserang dengan apa? Dengan kapal. Ini sudah menunggu di sini apa? Pasukan panahnya belum lagi disiapkan dari sebelah sininya, dari pasukan kapalnya, sangat-sangat kokoh sekali. Akan tapi lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berabad-abad betapa tangguhnya Konstantinopel ini dapat dikalahkan, dapat dihancurkan dengan apa? Dengan seorang pemimpin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika berat ini untuk ditaklukkan. Karena bentengnya sangat-sangat kokoh. Dekat ke sini sudah dihujangi dengan anak panah, ditambah dengan apa? Dengan siraman besi dari pasukan musuh. Jadi penaklukannya sangat luar biasa, sangat berat sekali. Tapi janji Rasulullah SAW pasti itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Aku diberikan dua harta simpanan yang berharga. Itu ahmar dan abyad. Ahmar itu bangsa Romawi karena mereka identik dengan menggunakan emas. Ya, setiap istana-istana mereka megahnya dengan keemasan. Mereka menghiasinya dengan emas yang banyak. Sedangkan Persia mereka menghiasi istananya dengan apa? Dengan perak. Karena dinamakan warna putih. Jadi kata Nabi SAW, wa'titul kanzainil ahmar wal abyad. Aku diberikan dua harta simpanan, dua harta karun ahmar dan abyad. Jadi ini sudah terbukti jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di puncak-puncak masa Daulah Abbasiyah. Di Daulah Abbasiyah inilah bahasa Arab semakin lebih berkembang jemaah. Sehingga orang-orang mulai banyak belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ketika itu sudah menjadi bahasa dunia jemaah. Ya begitulah ketika suatu bangsa mereka bisa menguasai apa? Menguasai dunia. Makanya kita lihat kenapa sekarang bahasa dunia adalah bahasa Inggris, karena mereka menguasai banyak negeri-negeri yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita ingin menyemarakkan kembali bahasa Arab, ya kita harus tampakkan izzah kita. Sehingga terjadilah di masa Abbasiyah, Daulah Abbasiyah itu puncak-puncak kejayaan umat Islam, sehingga banyak negara-negara yang mereka mempelajari bahasa Arab. Memang di sini juga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kekurangannya apa jamaah? Di saat ini pula lah kitab-kitab Nasrani itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Kitab-kitab tentang apa? Tentang filsafat ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga ya di sisi lain
bahasa Arab berkembang, kaum muslimin berjaya, tapi di sisi lain ini menjadi apa? Menjadi awal fitnah adanya kaum muslimin, mereka terpapar karena syubhat filsafat. Oke. Ya, kita azan dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih baru setengah nih jemaah. Wa inni akhafu ala ummatil a'immatil mudallin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni akhafu ala ummati al-a'immatil mudallin. Al-mudallin. Kata Nabi SAW, yang aku khawatirkan, atas umatku, pemimpin-pemimpin yang sesat. Pemimpin-pemimpin yang sesat. Kata para ulama, pemimpin di sini maknanya dua. Pemimpin di sini itu dua. Yang pertama, pemimpin wilayah atau misalkan raja atau presiden dan sebagainya, atau dai atau ulama. Jadi kalau dia pemimpin atau seorang raja, dia memerintahkan, membuat aturan, membuat kebijakan, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka pemimpin ini membawa kesesatan dan kehancuran bagi umat. Atau dia adalah seorang dai, seorang ulama yang dia memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dia memerintahkan kepada umatnya, kepada jamaahnya untuk bertabaruk di kuburan. Atau dia membuat bid'ah, khurafat dan berbagai macam. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menimpa umatnya. Penguasa yang memerintahkan kepada kesesatan, memerintahkan kepada menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, atau ulama yang ulama yang buruk yang mengajak jamaahnya, kaumnya itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yad'una ilan nar, yang menyeru kepada api neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak ada penolongnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, ini menjadi poin kita di sini. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mencantumkan dalil yang panjang ini? Ini dia. Wala taqumus sa'ah
wala taqumus sa'atu hatta yulhaqu hatta yulhaqu hatta yulhaqu hayyun min ummati bil musyrikin. Hayyun min ummati bil musyrikin. Min ummati bil musyrikin. Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrikin. Di sini kata para ulama, mengikuti kaum musyrikin itu ada dua. Yang pertama, mengikuti agamanya orang-orang musyrikin. Yang kedua, pindah ke negeri mereka. Pindah ke negerinya. Ya. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kunci dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mencantumkan dalil yang panjang ini dia. Wala taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari umatnya mengikuti orang-orang musyrikin. Apa yang diikuti? Agama mereka. Ada di antara sebagian dari umat Nabi Muhammad yang mencontoh agamanya orang-orang musyrikin. Peribadatan orang-orang musyrikin. Seperti apa jamaah? Di antara agama musyrikin adalah apa? Agama Hindu dan Buddha. Kita lihat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tradisi-tradisi seperti kematian ada 3 hari menuju hari, ini di antara tradisi orang-orang musyrikin. Ya, banyak contoh-contoh yang terjadi di syariat kita, di agama kita, di kaum muslimin yang mereka ambil dari apa? Mencontoh orang-orang musyrikin. Dan yang kedua, tidak hanya mereka mengikuti agama mereka, bahkan mereka rela pindah berbondong-bondong ke negeri orang-orang musyrikin. Kata para ulama ini yang menjadi garis merahnya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan dalil hadis yang panjang ini. Sesuai dengan bab kita tentang apa? Tentang ada sebagian umat dari Nabi Muhammad yang mereka menyembah berhala, yang mereka mengikuti agamanya orang-orang musyrikin, yang mereka rela pindah ke negerinya. Ya, sebagaimana ada orang yang mereka rela traveling misalkan ke Jepang kah, ke Korea kah, atau ke negeri-negeri kaum musyrikin yang lainnya. Maka ini yang menjadi poin utamanya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan dalil hadis yang panjang ini. Dan juga di akhir ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, akan ada dari umatku yang mereka kadzdzabun thalathun, mereka pendusta yang mereka mengaku sebagai nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka jamaah? Yang pertama Musailamah si pendusta. Musailamah ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dia mengaku sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi dia contoh. Jadi suatu ketika Abdullah bin Amr ketika dia berjumpa dengan siapa? Dengan Musailamah si pendusta ini. Ketika itu dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata sahabat ini yang dibawakan Nabi SAW. Maka apa kata Musailamah? Oh itu katanya, saya juga punya. Dia mengatakan ada wahyu yang turun kepadaku. Dia mengatakan apa? Ya wabar, laka udunani wa sadar, wasairuka fi hafrin naqar. Apa artinya jemaah? Apa artinya Iqbal? Ya wabar, itu marmut. Ya wabar, wahai marmut, laka udhunani wa sadar, engkau punya dua telinga dan dada. Sa'iruka fi hafrin naqar, dan waktumu, kehidupanmu dihabiskan dalam lubang. Kan marmut itu kan tinggal di lubang. Ya, jadi orang yang bahasa Arab, nah, itu dia bisa membuat yang seperti ini jemaah. Tapi orang yang tahu ini pasti apa yang dibuatnya adalah dia ingin mencontoh Al-Quran, malah kelihatan bodohnya. Karena Al-Quran ini jemaah, ini bahasanya sangat tinggi jemaah. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang mana ketika itu kondisi orang-orang Arab, mereka sedang semangatnya sedang bahasa Arab sedang di puncak-puncaknya. Di antara bentuk puncaknya apa? Mereka banyak membuat syair-syair. Karena syair jamaah ini bahasa tertinggi dalam bahasa Arab. Tidak mudah membuat syair jamaah. Dan Al-Quran lebih daripada itu. Makanya ketika orang Arab, ketika orang-orang musyrikin mendengar Al-Quran, mereka langsung kaget. Mereka langsung yakin ini bukan manusia yang membuatnya. Ini bukan perkataan manusia. Karena bahasanya sangat tinggi. Ya, jadi sama kayak tadi, ya sama kayak perkataan siapa? Musailamah si pendusta tadi. Yang dia membuat, itu katanya, wal asr, saya juga punya. Ya wabar, ya wabar. Dibuatnya nanti dengan pula nanti setelah kita belajar bahasa Arab, dibuat-buat pula yang seperti ini. Jangan sampai salah niat kita jemaah. Ya. Dan kita harus berbangga dengan belajar bahasa Arab, karena Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena itu bagian dari agama kalian. Jadi kata Nabi SAW, akan ada dari umatku 30 pendusta. Kata para ulama, 30 pendusta ini adalah siapa? Adalah pembesar-pembesarnya, yang mereka mempunyai banyak pengikutnya. Ya seperti Musailamah al-Kadzab, si pendusta. Terus siapa lagi jemaah? Mirza Ghulam Ahmad, itu Ahmadiyah. Terus ada di negara kita, Lia Eden, ya. Dan yang lain-lainnya, banyak. Jadi kalau yang mengaku itu banyak jamaah, tapi kata para ulama yang dimaksud di sini kadzabun jika dia memiliki pengikut yang banyak atau pembesar-pembesarnya. Kalau hanya mengaku itu banyak jamaah, lebih daripada 30. Jadi yang memiliki jumlah yang banyak, ini yang disebut dengan kadzabun. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari bersama karena waktu yang sudah cukup untuk kita pelajari. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bab yang berikutnya. Ya. Hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sebelum kita tutup, ya kita minta dari jamaah nih. Apa yang bisa diambil pelajarannya? Apaun lah sesekali yang di situ, yang jauh-jauh. Apa Pak Un? Apa faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini?
Pak, silakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Pak? Ya, akan ada dari umat Nabi Muhammad yang mengikuti agama orang-orang musyrikin, bahkan ada yang sampai pindah ke negeri kaum musyrikin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua, melindungi kita semua dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, Pak. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.